Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti perkuliahan ini secara virtual insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga atas izin Allah, beliau memberikan syafaatnya untuk kita semua di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, ya di mata kuliah akuntansi syariah, ya kali ini kita akan membahas tentang dasar hukum keuangan syariah. Ya, baik itu dari transaksinya, ya bagaimana kita itu bermuamalah, bagaimana etika ekonomi Islam, bagaimana juga berkaitan dengan transaksi-transaksi syariah, ya. Artinya kita perlu ya memiliki landasan hukum sehingga apa yang kita lakukan memang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, yang pertama sumber yang kita gunakan adalah Al-Quran. Ya, di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa 135, Al-Mutaffifin 1 sampai 3, An-Nahl ayat 90, Al-Maidah ayat 2. Di sini menjelaskan bagaimana seorang muslim ya ketika dia itu melakukan aktivitas-aktivitasnya dia harus memenuhi apa hal-hal yang memang sudah Allah perintahkan. Ya, contohnya di surat Al-Baqarah 282 ini perintah untuk menuliskan laporan sesuai dengan fakta yang terjadi dan yang dibenarkan di dalam hukum syara. Ya. Jadi ketika kita menjadi seorang akuntan, ya, nah di sini hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ya. Kalau di dalam surat An-Nisa, nah ini perintah untuk orang-orang ya untuk menegakkan keadilan. Ya artinya ya jangan sampai kemudian di dalam sebuah transaksi ya dipraktekkannya adalah apa yang kemudian kita jual, ya apa yang kita jual, nah itu dengan mengurangi timbangan. Tapi kalau misalnya kita mau beli sesuatu, itu inginnya dilebihkan, gitu ya. Nah itu yang sudah disinggung di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Ya celakalah bagi orang-orang yang curang, ya. Nah jadi adil di sini adalah yang dia itu menegakkan kebenaran. Nah, kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 90 ya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan ya. Jadi semata-mata ketika kita melakukan keadilan, kita amanah, kita melakukan kebaikan ya semata-mata itu karena memang Allah yang memerintahkan kita demikian ya. Dan ini masih banyak ya dalil-dalil lainnya ya dalam Al-Qur'an bagaimana Allah memerintahkan kita untuk terikat dengan hukum syara ya. Dan ketika kita bermuamalah bagaimana hukum-hukum di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan termasuk ya untuk menghindari riba ya, bunga. Kemudian dalam As-Sunnah ya. Di sini hadis riwayat Tirmidzi ya, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menyebutkan sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Ya, jadi hati-hati memang di dalam pengelolaan harta. Kenapa? Dia bagian dari sesuatu yang indah ya di dunia. Kayak gitu. Jadi banyak orang-orang yang kemudian akan silap gitu ya, akan hilang pandangannya, hilang nuraninya gitu kalau dia sudah gila terhadap harta. Nah, kerusakan pada sekawan kambing akibat 2 serigala lapar yang dilepaskan padanya tidak lebih parah dibandingkan kerusakan pada agama seseorang akibat kerakusannya terhadap harta dan
kemuliaan. Nah, maka ya jangan sampai ketika kita sudah mengenal uang gitu ya, mengenal kekayaan, mengenal harta, mengenal keuntungan gitu. Kemudian segala cara bisa kita lakukan ya. Nah, maka di sini hati-hati ya. Ada kerusakan ya terhadap agama. Kenapa? Karena saking rakusnya terhadap harta. Jadi misalnya ada orang yang bilang saya itu kenapa kok membolehkan adanya bunga misalnya. Ya karena di sini saya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak ya, misalnya lintah darat ya, rentenir seperti itu. Nah, hati-hati gitu. Ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka muslim di sini harus terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Ya, masih banyak juga hadis-hadis yang lainnya bagaimana Rasulullah yang memberikan peringatan kepada kita gitu ya untuk ayo terikat kepada syariatnya Allah. Nah, di sini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada para pedagang di pasar untuk mengetahui halal haram. Jadi, untuk perkara halal haram, perkara agama itu bukan tugasnya para ustadz ustadzah ya, bukan tugasnya para ulama saja ya, tetapi di sini seluruh kaum muslimin, bahkan dia pedagang gitu ya, dia wajib tahu bagaimana hukum-hukum berkenaan apa yang sedang dia lakukan gitu ya. Nah, di sini Umar mengatakan tidak seorang pun yang diperbolehkan berjualan di pasar kami kecuali dia mempunyai pengetahuan agama. Jika tidak mau, dia akan melakukan transaksi yang ribawi. Nah, ini yang disampaikan oleh Khalifah Umar gitu ya. Maka sudah menjadi keharusan memang kita sebagai seorang muslim terikat dengan hukum-hukum Islam ya. Entah kita nanti profesi kita sebagai pedagang, kita sebagai bisnis, kita sebagai pemandu wisata dan lain sebagainya, maka semua itu harus berkenaan dengan halal haram ya, yang sudah ada sumber hukumnya. Kemudian kalau di Indonesia berkaitan dengan aktivitas keuangan syariah atau lembaga syariah ya, lembaga keuangan syariah maksudnya. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang 21 tahun 2008 ya tentang perbankan syariah ya, karena perbankan syariah ini salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah ya. Nah, belum lagi yang juga ada asuransi syariah, pegadaian syariah. Nah, itu ada turunannya sendiri ya, yang sumbernya juga dari undang-undang ini. Nah, di sisi lain juga ada fatwa ya, ada fatwa syariah, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa DSN MUI ya, yang di sini merupakan hukum positif yang mengikatnya. Ini berkenaan dengan transaksi-transaksi syariah yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi syariah. Ya. Nah, kemudian paradigma transaksi syariah. Nah, kita perlu memahami gitu ya, kalau kita berbicara pada paradigma, nah kita berbicara tentang sudut pandang, ya, sudut pandang. Nah, kita harus memiliki sudut pandang terhadap transaksi syariah ini, bahwasanya begini, kita itu ya diciptakan oleh Allah ya, yang diberikan amanah, ya, diberikan amanah, dan kita itu di sini menjadi khalifah fil ard, ya kan? Kita di sini sebagai khalifah di bumi, ya, di mana kita itu diberikan amanah untuk menjaga bumi ini, ya. Menjaga bumi ini apa? Ya untuk mencapai kesejahteraan, ya, secara material dan spiritual, gitu. Sehingga kita mencapai kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang hakiki. Ketika apa? Ketika Allah itu ridho terhadap apa yang kita laksanakan, ya. Jadi paradigma ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki tanggung jawab dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya perangkat syariah ya. Jadi perangkat syariah apa? Ya dalil-dalil syarak ya, sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga di sini akhlak yang menjadi tolak ukur, ya, tolak ukur perbuatannya manusia. Ya, jangan semata-mata kita menilai misalnya ada si A melakukan ini, oh itu jadi boleh.
atau oh ada adat yang seperti ini, oh itu jadi haram. Tidak demikian, tetapi semua itu harus dilandaskan kepada perangkat syariah tadi, ya. Sehingga parameternya juga jelas, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Nah, di sini syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi apa? Perintah dan larangannya. Baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal, ya interaksi vertikal berarti hubungan Allah dengan manusia, ya hubungan kita dengan Allah, maupun horizontal, jadi hubungan manusia sesama manusia, ya disinilah letak muamalah gitu ya. Nah, Islam itu mengatur juga yang demikian. Jadi Islam bukan hanya mengatur bagaimana kita itu ibadah, ya beribadah dengan baik, melainkan juga bagaimana melakukan hubungan ya dengan sesama manusia. Nah, kemudian berkaitan dengan asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah. Nah, di sini ada beberapa hal ya, asas-asas yang kemudian harus dimiliki. Yang pertama berkenaan dengan persaudaraan, ukhuwah ya. Nah, ukhuwah dalam transaksi syariah itu berdasarkan prinsip saling mengenal, ya ta'aruf, ya jadi saling mengenal satu sama lain, saling memahami, saling menolong, ya saling menjamin, saling bersinergi dan beraliansi. Jadi ketika kita berbicara tentang ukhuwah di sini, maka ukhuwah yang dimaksudkan adalah bagaimana ketika kita melakukan transaksi, bukan kemudian hanya menginginkan diri kita yang memperoleh keuntungan kayak gitu. Sedangkan kita melakukan kezaliman kepada orang lain gitu ya. Kita misalnya nih ketika melakukan transaksi jual beli ya, padahal yang dijual itu buah ya, buah-buahan yang sedang busuk misalnya, tetapi kita selip-selipi gitu. Nah, berarti di sini kita gitu ya, kita hanya memikirkan diri kita sendiri ya. Yang penting dapat uang, nah sedangkan kita nggak memikirkan bagaimana ruginya dia gitu ya, ruginya si pembeli ini. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki ego yang tinggi ya di dalam melakukan transaksi-transaksi yang ada. Nah, kemudian yang kedua apa? Ya, yaitu adalah keadilan. Adalah ya. Prinsip keadilan ini maksudnya apa? Yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Nah, gimana sih implementasi keadilan ini? Ya, implementasi dari keadilan ini adalah melakukan ya prinsip-prinsip ini ya, melakukan aturan-aturan prinsip muamalah ya, yang dia itu benar yaitu dilakukan, yang dia itu salah ya, yang dilarang di dalam syariah maka harus kita hindari. Itulah yang dikatakan adil ya. Ya, jadi misalnya apa? Misalnya riba, kezaliman, maisir ya. Maisir ini ada unsur judi, ada unsur spekulatif, kemudian ada gharar ya, unsur ketidakjelasan, kemudian ada hal-hal yang haram yang diharamkan di dalam syariah, maka itu harus kita hindari. Jadi tidak ada istilah bolehnya orang itu jual beli untuk produk-produk yang diharamkan ya, misalnya miras ya, atau misalnya apalagi ya yang lain ya, yang dia itu diharamkan di dalam Islam ya, entah narkoba, narkotika dan lain sebagainya ya, sekalipun ada aspek ridho, saling ridho ya, nah itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena syariah ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu melarang yang demikian, termasuk juga riba tadi ya. Bagaimana kalau misalnya sudah saling ridho ya, si yang menghutangi dan memberikan hutang ya, yang berhutang ya, yang berhutang dan yang memberikan hutang, kalau saling ridho itu seperti apa, bagaimana hukumnya? Makanya tidak dibenarkan aspek saling ridho ya. Jadi kembali ke masalah ta'awun ya. Jadi ta'awun ya,
tolong menolong gitu ya. Kita itu diperintahkan tolong menolong di dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Ya, jadi yang dikatakan maksiat selama dia itu melarang apa yang sudah Allah perintahkan. Kemudian asas yang ketiga apa? Yaitu kemaslahatan. Ya, maslahah. Nah, transaksi syariah itu dianggap bermaslahat, ya, harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, ya, maqasidus syariah, ya. Jadi ada beberapa hal, ya, misalnya apa? Ada hifdzul mal, ya, menjaga harta, ya, kemudian ada hifdzul akal, ada hifdzun nafas, dan seterusnya gitu. Jadi ada penjagaan-penjagaan yang menjadi tujuan ketetapan syariah. Ya. Nah, maslahat itu akan kita dapatkan ketika apa? Ketika syariah itu sudah kita tegakkan, sudah kita jalankan. Ya. Kemudian ada asas keseimbangan. Ya. Yang di sini meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, privat dan publik, keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, ya. Keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Sejatinya gitu ya, sebagai seorang pebisnis gitu ya, kalau kita berbicara tentang bisnis, nah maka di dalam Islam gitu ya, itu bukan hanya sekedar saya pengen mendapatkan materi dan materi, tidak. Ya, tetapi ada segi spiritualnya juga. Ini bagian dari apa yang sudah Allah perintahkan. Kita dibolehkan berjual beli, kita dibolehkan berbisnis, tetapi di sisi lain juga seorang Muslim gitu ya. Nah, dia yang memiliki visi akhirat, ya. Jadi bukan hanya visi dunia, tetapi dunia akhirat. Maka keuntungan yang dia peroleh bukan hanya keuntungan yang bisa dinikmati di dunia saja, tetapi bagaimana kenikmatan itu, keuntungan itu juga bisa dirasakan nanti sampai di yaumil akhir. Gimana caranya? Yaitu dengan cara apa? Semakin dia banyak mendapatkan keuntungan, maka juga akan semakin banyak lagi yang akan dia keluarkan untuk berinfak, bersedekah, ya. Jadi mengeluarkan hartanya untuk di jalan-jalan kebaikan, ya, untuk aktivitas-aktivitas dakwah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian asas yang kelima yaitu universal atau syumuliyah, ya, di mana prinsip ini itu esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan, ya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, ya, sesuai dengan semangat untuk meraih rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita berbicara syariah, ya, Islam itu mengajarkan bagaimana ajaran ini yaitu sebenarnya bukan hanya sekedar untuk atau bisa dilakukan oleh kaum muslimin saja, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan yang non-muslim. Boleh nggak sih kita bertransaksi dengan non-muslim gitu? Jawabannya boleh gitu ya. Jadi boleh non-muslim, ya, kemudian dia misalnya mau menggadaikan barangnya, ya, ke lembaga keuangan syariah kita, boleh. Mereka mau menabung juga silahkan, boleh gitu ya. Bahkan Rasulullah juga sering, ya, dulu gitu dititipi, ya, diamanahi, ya, barang, ya, oleh orang-orang Yahudi, ya. Dan mereka memang memberikan kepercayaan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah memang dikenal sebagai orang yang al-amin, ya, orang yang amanah. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita pahami, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang ekonomi, keuangan, lembaga keuangan, transaksi, ya, kita ini berbicara tentang aktivitas, ya, aktivitas manusia yang dia itu landasannya harus, ya, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi jangan sampai, ya, aktivitas-aktivitas kita justru gitu ya, justru apa namanya, bisa menjerumuskan diri kita kepada lubang-lubang dosa gitu ya. Nah, maka sebelum kita melakukan hal-hal, ya, melakukan aktivitas-aktivitas, nah maka kita kembalikan lagi, ya, kepada hukum syara. Benarnya seperti apa, baiknya seperti apa, nah itu yang kemudian kita jalankan. Nah, sehingga
transaksi syariah, keuangan syariah, lembaga keuangan syariah yang ada memang sebetul-betulnya syariah, bagaimana syariah itu mengatur gitu. Baik, semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.